Baik, selamat siang Ibu Syifa Fatimah Zahro. Perkenalkan saya Riko Ramadhani dari program studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada siang hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya terkait dengan mata kuliah Estetika Humanisme dengan judul Mindfulness dan Fokus atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan kesadaran penuh dan juga fokus. Di era digital ini, kita hidup dikelilingi oleh notifikasi, sosial media, dan berbagai distraksi yang datang silih berganti. Kemampuan untuk fokus pada satu hal dalam waktu yang lama semakin menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, topik mindfulness dan juga fokus menjadi sangat relevan untuk dibahas, terutama bagi kita mahasiswa yang setiap hari dituntut untuk berkonsentrasi dalam belajar dan juga mengerjakan tugas serta mengelola waktu. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kurang lebih 6 poin utama. Yang pertama yaitu pengertian dari mindfulness dan juga fokus, kemudian dilanjutkan dengan dasar ilmiah yang mendasari mindfulness itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah manfaat mindfulness bagi kesehatan mental dan juga akademik. Dilanjutkan dengan teknik-teknik praktis untuk melatih mindfulness, lalu tantangan dalam penerapan mindfulness, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi. Sebagai pengertian dasarnya, mindfulness sendiri adalah kesadaran penuh dan juga keadaan mental di mana memusatkan perhatian pada pengalaman yang terjadi pada saat ini, tanpa memberikan penilaian terhadap pikiran, perasaan, maupun sensasi tubuh yang muncul. Konsep ini dipopulerkan dalam berbagai konteks psikologi modern oleh John Kabat-Zinn melalui program Mindfulness Based on Stress Reduction atau MBSR yang ia kembangkan di University of Massachusetts Medical School pada tahun 1970-an. Secara sederhana, mindfulness sendiri dapat dijelaskan melalui tiga komponen utama, yaitu kesadaran atau awareness, yang mana kemampuan untuk menyadari apa yang sedang terjadi baik di dalam diri maupun di lingkungan sekitarnya. Lalu fokus pada momen saat ini atau present moment, tidak terlalu memikirkan masa lalu maupun kekhawatiran terhadap masa depan. Terus yang terakhir adalah penerimaan tanpa menghakimi atau non-judgmental acceptance. Nah, menerima pikiran dan juga perasaan yang muncul apa adanya adalah maksud dari poin terakhir ini. Sementara itu, fokus dapat diartikan sebagai kemampuan kognitif untuk memusatkan perhatian pada satu objek, tugas, ataupun stimulus tertentu, sambil mengabaikan gangguan-gangguan lain yang tidak relevan. Fokus dan juga mindfulness ini saling berkait ya. Jadi ketika seorang berlatih mindfulness secara rutin, kemampuan fokusnya cenderung meningkat karena otak dilatih untuk lebih mudah kembali ke satu titik perhatian setiap kali pikiran mulai teralihkan. Selanjutnya adalah dasar ilmiah dari mindfulness itu sendiri. Mindfulness ini bukan sekedar tren gaya hidup, namun memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat, terutama di bidang neuroscience. Studi Holzel dan koleganya menemukan bahwa peserta yang mengikuti program MBSR selama 8 minggu menunjukkan peningkatan kepadatan materi abu-abu atau gray matter pada bagian hipokampus kiri atau area otak yang berperan penting dalam proses belajar dan juga memori. Penelitian lain menyampaikan yang merupakan kelompok yang sama yang juga disampaikan oleh Holzel ini tadi mengemukakan bahwa penurunan tingkat stres yang dirasakan peserta setelah mengikuti MBSR berkaitan dengan perubahan struktur pada amigdala, yaitu bagian otak yang berperan dalam merespons rasa takut dan juga stres. Temuan ini mendukung gagasan bahwa mindfulness dapat membantu seseorang menjadi tidak mudah panik atau cemas berlebihan saat menghadapi tekanan. Sementara itu, menurut riset dari Kabal Zinn, pada pasien nyeri kronis menjadi salah satu studi rintisan yang menunjukkan bahwa
latihan meditasi atau mindfulness dapat menurunkan keluhan nyeri pada gejala kecemasan dan depresi secara signifikan. Berdasarkan beberapa temuan di atas, eh, yang menjadi dasar juga bagi berkembangnya program-program berbasis mindfulness di dunia medis, pendidikan, hingga dunia kerja sampai dengan saat ini. Selanjutnya adalah manfaat dari mindfulness dan juga fokus. Setelah memahami dasar ilmiahnya, selanjutnya akan kita bahas terkait dengan mindfulness dan juga fokus khususnya bagi kehidupan mahasiswa. Yang pertama, manfaat bagi kesehatan mental. Mindfulness terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan dan gejala depresi ringan hingga sedang. Dengan melatih kesadaran terhadap pikiran, seorang dapat lebih mudah mengenali pola pikir negatif sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selanjutnya adalah manfaat bagi kemampuan akademik. Sebagai mahasiswa, kita sering dihadapkan pada tugas yang menumpuk, deadline yang berdekatan, serta godaan untuk membuka sosial media di sela-sela belajar. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan multitasking ini justru berkaitan erat dengan menurunnya kemampuan menyaring gangguan dan mengendalikan perhatian. Sehingga melatih fokus dan mindfulness ini akan menjadi sangat penting untuk menjaga efisiensi belajar. Selanjutnya adalah manfaat bagi kesehatan fisik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mindfulness dapat membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, mengurangi ketegangan otot yang sering muncul apabila kita stres berkepanjangan. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat bagi relasi sosial. Ketika seorang lebih sadar dan hadir secara penuh dalam berinteraksi dengan orang lain, ia akan menjadi pendengar yang lebih baik dan juga lebih empatik. Sehingga kualitas hubungan interpersonal pun turut meningkat. Dengan berbagai manfaat tersebut, tidak mengherankan apabila di era sekarang ini mindfulness diintegrasikan pada program-program seperti institusi pendidikan dan juga perusahaan demi memperbaiki kurikulum maupun pelatihan dari pegawai mereka. Selanjutnya adalah teknik praktis. Selanjutnya adalah teknik praktis untuk melatih mindfulness dan fokus kita. Teknik pertama adalah terkait dengan pernafasan sadar atau mindful breathing. Caranya, kita harus duduk dengan posisi yang nyaman. Setelah itu, tutup mata, lalu fokuskan perhatian sepenuhnya pada pernafasan yang masuk dan juga keluar. Ketika pikiran kita mulai rileks, kita harus menyadari hal tersebut, lalu perlahan arahkan kembali fokus pada pernafasan kita. Teknik ini dapat digunakan 5 hingga 10 menit setiap hari, misalkan sebelum memulai sesi belajar. Selanjutnya, teknik kedua adalah body scan meditation, yaitu memindai kesadaran secara perlahan dari ujung kepala hingga ujung kaki, memperhatikan sensasi yang muncul di setiap bagian tubuh tanpa berusaha mengubahnya. Teknik ini efektif untuk melepaskan ketegangan fisik yang sering tidak disadari. Selanjutnya adalah teknik Pomodoro yang dipadukan dengan mindfulness. Pada teknik ini, kita harus fokus mengerjakan satu tugas selama 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat selama 5 menit. Selama istirahat, gunakan waktu tersebut untuk benar-benar beristirahat secara sadar, misalkan meregangkan tubuh atau tarik nafas dalam, bukan untuk membuka sosial media. Selanjutnya, teknik keempat adalah single tasking, yaitu kita harus menghindari kebiasaan multitasking. Penelitian tentang media multitasking menunjukkan bahwa orang yang terbiasa mengerjakan banyak hal sekaligus cenderung lebih mudah terganggu secara stimulus melalui ingatan yang tidak relevan dibanding dengan mereka yang jarang melakukan kegiatan multitasking. Yang kelima adalah digital detox, yaitu mengurangi paparan eh, handphone atau sosial media
Misalkan dengan menonaktifkan notifikasi ponsel saat kita ingin belajar ataupun pada waktu-waktu tertentu saat kita ingin fokus. Yang selanjutnya adalah teknik yang keenam ataupun terakhir, yaitu mindful journaling. Pada kegiatan ini kita harus meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk menuliskan apa yang dirasakan atau dipikirkan sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri serta mengurangi beban pikiran yang menumpuk. Melalui keenam teknik praktis ini, kita sebagai mahasiswa yang jadwalnya padat dapat mulai melakukan kegiatan ini satu-satu, tidak harus langsung enam-enamnya dilakukan, tapi bisa dengan cukup satu. Selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan mindfulness. Meskipun manfaatnya banyak, penerapan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang umum dihadapi antara lain konsistensi. Contohnya mungkin banyak yang mudah mengalami memulai apa ya? Banyak yang mudah memulai namun sulit untuk mempertahankan kebiasaan ini dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah ekspektasi yang keliru, yaitu sebagian orang mengira mindfulness berarti pikiran harus benar-benar kosong, padahal tujuannya adalah menyadari ketika pikiran tersebut muncul, bukan menghilangkannya sama sekali. Lingkungan yang penuh distraksi, terutama godaan sosial media ataupun handphone yang terus-menerus menarik perhatian kita. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci utamanya mulai dari kecil, yaitu bersikap sabar terhadap diri sendiri, serta menjadikan mindfulness sebagai kebiasaan, bukan sekedar tugas yang harus diselesaikan. Untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, mindfulness dan fokus merupakan dua hal yang berkaitan namun sangat penting untuk dikembangkan, terutama di tengah kehidupan modern yang penuh dengan distraksi. Dengan melatih kesadaran penuh terhadap momen saat ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan fokus dan produktivitas dalam belajar, tapi juga menjaga kesehatan mental dan juga kualitas hidup secara keseluruhan. Sebagai mahasiswa, menerapkan teknik-teknik sederhana seperti penafasan sadar, single tasking, digital detox, dan dapat menjadi langkah awal yang baik bagi kita untuk membangun kebiasaan mindfulness dan juga uh, bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mindfulness dan juga fokus. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya dalam mendukung proses belajar yang lebih efektif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syifa yang telah memberikan kami tugas ini sebagai tugas akhir. Atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam melaksanakan presentase kali ini. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan referensi. Di sini referensi yang saya gunakan yaitu dari Kabat-Zinn J terkait dengan full catastrophe living dalam Corte Press. Lalu ada juga dari Hozel et al. Dan juga Ophir Enas dan Wagner AD. Nah, sekian presentasi saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.